Kami tolonglah dibantu warga Tanjung Pura. Sudah habis, makanan sudah habis. Sudah mulai terjadi penjarahan sebab semua sudah dalam kelaparan. Kan dohku bilang udah jadi macam zombie semua orang di sana. Kalian menunggu bantuan tak jua kunjung datang, sementara anak-anak kelaparan. Akhirnya seorang ayah menanggalkan harga dirinya, seorang ibu menghilangkan rasa malunya, menjarah minimarket dan toko. Banjir longsor di Sumatera ya, 174 orang meninggal dan ini Kok ya aneh, banjir selutut di Jakarta hebohnya se-Indonesia, tapi banjir di Sumatera yang makan korban malah sepi. Bahkan status bencana nasional aja belum. Warga sudah mulai menjarah toko-toko dekat Indonesia Indomaret karena bantuan dari pemerintah pusat tidak ada. Kok bisa ini pemerintah pusat tidak memberikan bantuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang korban banjir yang ada dekat Sibolga ataupun di Aceh yang sudah terkena dampaknya. Semoga mereka tabah para sahabat, karena sampai saat ini mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Bahkan ada yang mengatakan di sana sudah melakukan penjarahan dekat supermarket seperti Indomaret para sahabat. Kita nak mengatakan apakah warganya tidak ada adab, apakah pemerintahannya tidak ada empati kepada pihak yang terdampak banjir para sahabat. Mas Farhan ini sangat disayangkanlah pemerintah Indonesia. Mas Farhan mau mengatakan apa ya, dengan dampaknya itu buat netizen-netizen yang mau menghujat, coba pikirkan di posisi kalian. Kita harus kritik pemerintah kita para sahabat. Kenapa mereka begitu lambat untuk memberikan bantuan, sedangkan mereka sudah kelaparan, kehausan, gak ada air bersih para sahabat. Dan Mas Farhan ini sangat prihatin sekali lah kepada musibah yang terkena dampak banjir persahabat, dan bahkan penjarahan sudah mulai berlaku di kedai-kedai minimarket seperti Indomaret para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya, kenapa masyarakat sampai menjarah kedai-kedai runcit seperti Indomaret, mengambil makanan dan juga minuman-minuman air bersih para sahabat. Kita tidak boleh membelah pihak antara kedua-duanya para sahabat. Kita tonton sampai habis, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. guys, update terbaru ya. Update terbaru. Bantuan kita sudah sampai, tapi kalian tahu sebab sampai di sana sudah mulai terjadi penjarahan di sana, sudah mulai terjadi penjarahan sebab semua sudah dalam kelaparan. Kan dohku bilang udah jadi macam zombie semua orang di sana. Kalian tahu sebab kelaparan. Sudah macam zombie. Kalian tahu itulah ya efek kelaparan. Kasiannya ya. Minimarket atau apapun di sana semua udah dibobol, dijarah karena udah kelaparan ya. Sebab itu kalau boleh kita mohon secepatnya pemerintah pusat tolong tambahkan bantuan ya, untuk akses ke sana lebih cepat dibuka, dan kemudian mereka yang terjebak di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah bukit yang sudah 6 hari menjerit kelaparan, sebelum mereka mati tolong mohon ditambahkan lagi, dikerahkan lagi ya persiapan benteng kita dalam keadaan darurat seperti ini supaya mereka cepat dijangkau, dan kita masyarakat umum yang ingin mengantarkan bantuan ke saudara kita di sana itu bisa cepat semua jalan. Banyak bantuan-bantuan masih stuck daripada kawan-kawan influencer, saya tahu semua masih stuck sebab belum ada akses masuk. Kita sudah koordinir semuanya daripada laut, daripada Nias juga ya, daripada Lubus Salam kita udah gerakkan cepat, tapi update-nya semua sekarang ini memang semua sudah jadi berebutan. Kalian boleh mulai tengok postingan udah mulai ada penjarahan sebab efek kelaparan.
Sudah 6 hari kelaparan yang luar biasa. Gak peduli lagi orang-orang ya. So untuk menghentikan ini semuanya, kita harus berusaha cepat membuka akses ke sana. Saya tahu semua pihak penat, semua pihak lelah. Belum lagi TNI Polri yang di lapangan gak tidur siang malam. Tetapi inilah yang kita minta ya. Daripada pemerintah pusat, tolong tambahkan bantuannya, tolong kerahkan lagi ya. Mereka yang kelaparan udah makin brutal, wajar sebab dalam keadaan lapar, oh Tuhan. Saya pun membayangkan posisi saya di tempat mereka ya. Seandainya saya sebagai orang tua, anak saya menangis minta makan, kelaparan seperti ini, apapun akan saya lakukan ya. Termasuk kalau memang menjara seperti itu, memang akan kita lakukan demi untuk mengisi perut anak kita tadi, orang yang kita cintai tadi. Apalagi ini sudah masuk hari ke-6. Sebab itulah dari tadi saya berpikir, apa memang gak cukup ya? Apa kendalanya yang menyebabkan kalau boleh jalur udara, kalau memang gak tersentuh ke sana akses darat, dijatuhkan dulu bantuan itu melalui udara. Yang penting mereka bisa nganjal perut dulu, perut yang sejengkal ini loh yang menyebabkan macam-macam hal bisa terjadi. Please teman-teman, harus seperti apa kita ini? Coba tarik ke diri kita masing-masing. Oh, ini yang penjarahan. Ya, mau disalahkan gimana lagi kalau bantuan dari pusat gak ada, para sahabat. Bayangkanlah kita di posisi mereka. Ini saat darurat, para sahabat. Kasihan ya, demi untuk memberikan anak makan. Anak-anak kecil pun ikut, para sahabat. Ini pemerintah harus menengok video macam ini. Harus mengayomi masyarakat yang terkena dampak banjir ini, para sahabat. Dibawa sama keranjangnya. Kondisi terakhir saudara-saudara kita di Sibolga, guys. Ini di Sibolga, Medan. Menjarah minimarket karena nggak punya bahan makanan lagi. Sedih banget kondisi terakhir saudara-saudara kita yang ada di Sibolga hari Sabtu 29 November 2025. Mereka menjarah minimarket yang ada karena udah kelaparan, nggak punya bahan makanan lagi. Oleh karena itu ini benar-benar desakan buat pemerintah pusat, tolong please Pak Prabowo, kerahkan semua bantuan yang Bapak bisa sesegera mungkin Pak, supaya saudara-saudara kita ini bisa makan. Itu kebutuhan mereka yang paling utama. Please deh, kita nggak ngomongin soal hukum dulu karena kita mementingkan survivalnya mereka. Sekarang mereka lagi ada di survival mode, bahkan masih banyak yang mungkin terperangkap di dalam hutan, belum makan udah berapa hari, 6 hari mungkin mereka terjebak di dalam hutan, gak bisa kemana-mana, yang terjebak di puing-puing segala macam. Pray for Sumatera dan juga Aceh. Teman-teman, kita semua benar-benar satukan hati kita untuk berdoa, minta perlindungan Tuhan buat mereka, pemeliharaan Tuhan buat mereka. Sudah berhari-hari mereka dalam kondisi seperti ini, bahkan ada yang belum bisa mengkontak keluarga mereka. Kita doain terus supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ayo pemerintah please gerak cepatnya, minta tolong. Sebelum kita ngehujat, sebelum kita ngeluarin kata-kata yang gak pantas, udah seharusnya dan udah selayaknya kita punya posisi yang objektif terhadap menilai sesuatu. Dan apa yang hari ini terjadi di Sibolga itu salah. Gak ada perdebatan lagi soal benar atau salah, karena memang ini jelas perbuatan yang salah. Bahwa mereka punya alasan tersendiri atas kenapa mereka melakukan penjarahan, biar aja itu jadi tanggung jawab mereka soal moral, etika, dan agama. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah mereka lagi kena musibah yang mungkin kita gak pernah alami sampai saat ini. Jadi kita nggak pernah tahu rasanya di posisi mereka itu seperti apa. Yang kita tahu banyak wilayah yang mati total karena jembatannya runtuh, karena banjirnya yang masih belum surut, karena rumah-rumah mereka juga ikut hancur oleh derasnya air yang membawa gelondongan kayu-kayu besar. Kita mah nggak perlu mikirin soal kasihan ya minimarketnya, kasihan ya karyawannya, karena gue yakin kok bangunan tersebut beserta isi-isinya punya asuransi yang akan mengcover hal-hal seperti ini. Tapi memang setelah gue lihat berulang kali video soal penjarahan ini, banyak warga yang ngejarah itu justru mereka punya kendaraan roda 2. Mereka itu
tuh kelihatannya mampu dan mungkin dugaan gue mereka bukan orang yang dalam tanda kutip menjadi korban dari bencana yang terjadi. Baju mereka kelihatannya tuh nggak basah, kendaraan mereka justru bersih, nggak kayak abis kena lumpur banjir. Jadi mereka ini siapa? Kenapa mereka malah menjarah? Jawaban pastinya adalah pada dasarnya manusia itu jahat. Mereka merasa cuma ikut-ikutan doang. Dan lagi pula kita sendiri juga nggak pernah tahu siapa yang memulai penjarahan di beberapa minimarket ini. Seperti yang gue bilang tadi, dasarnya manusia itu jahat. Contohnya kalau kita punya kekuatan super dan bisa menghilang, gak bisa dilihat orang, kita akan cenderung juga melakukan ya. hal-hal yang gak baik, kayak nyuri uang orang lain, ngambil informasi penting, sampai hal-hal yang mungkin lo juga bisa pikirin hal yang sama. Dan ya, satu lagi, tahu nggak siapa yang paling bersalah dari kejadian ini? Pemerintah. Menurut gua, pemerintah sangat lambat, terlihat sekali sangat lambat untuk menangani bencana besar ini. Dan kalau lo punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah, saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Merebut? Ya, kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya bahwa logistik ini akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Itu justru yang beredar di Jakarta sana malah kejadian di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah di Aceh Tamiang mungkin sama lah ya. Apalagi Aceh Tamiang kan masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe kan masih putus itu. Kami tolonglah dibantu warga Tanjung Pura. Sudah habis, makanan sudah habis, baju sudah habis. Tidak tahu mau kemana lagi cari makanan. Tempat ngungsi sudah ada, tapi untuk cari makan nggak tahu di mana lagi. Buat tim-tim yang terhormat, tolong bantu warga Tanjung Pura. Tolong. Ibarat buah si malakama dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Begitulah yang terjadi barusan di Sibolga. Menunggu bantuan tak jua kunjung datang, sementara anak-anak kelaparan. Akhirnya seorang ayah menanggalkan harga dirinya, seorang ibu menghilangkan rasa malunya, menjarah minimarket dan toko yang ada, tak peduli hukum dan norma yang ada. Tujuannya hanya satu, yang penting anak-anakku bisa makan. Siapa yang mau disalahkan? Menyalahkan pejabat katanya bantuan masih dalam perjalanan. Menyalahkan masyarakat katanya kami hanya mencoba bertahan karena kelaparan. Semoga bantuan segera datang dan para pengungsi diberi kesabaran. Karena menjarah dan mengambil milik orang lain tetap tidak diperbolehkan walau dalam kondisi kekurangan. Tolong bantu sebarkan dan up berita ini, kita stop dulu gosip-gosip perselingkuhan dan juga tentang Tumblr ya. Ini banyak yang lebih penting lagi dibandingkan itu semua, terutama banjir longsor di Sumatera ya. 174 orang meninggal dan ini masih akan terus bertambah karena pada saat evakuasi itu masih banyak tim-tim yang kesulitan untuk mendapatkan akses evakuasi. Dan juga 12.546 keluarga terpaksa harus mengungsi.
yang kali ini nggak main-main ya. Gue nggak ngerti kenapa berita ini tuh nggak seviral berita-berita gosip lainnya ya. Tapi gue minta tolong supaya berita ini diviralkan supaya pemerintah itu dan juga lembaga-lembaga sosial mungkin bisa ikut serta untuk membantu. Karena sekarang aksesnya tuh benar-benar sangat amat sulit, listrik padam, dan banyak keluarga yang belum tahu gimana nasibnya, bahkan ada anak kecil. Gue bingung ya, kalau di Jakarta terjadi kayak begini aja, banjir yang nggak separah ini aja, beritanya tuh udah sangat amat luas. Tapi kenapa kalau misalnya terjadi di Aceh, di Sumatera ya, itu kayak nggak muncul gitu beritanya. Waktu gue search Google ya berita tentang ini aja, gue ketik banjir, harusnya kan itu langsung dong banjir di Sumatera itu nomor 1. Ini nggak ada cuy, ada tulisannya banjir hari ini, banjir di Jakarta. Kayak kenapa gitu loh. Jadi untuk pemerintah tolong dibantu gercep ya untuk kasus ini ya, karena ini benar-benar udah fatal banget. Semoga bencana ini benar-benar cepat selesai dan juga keluarga-keluarga banyak yang menerima bantuan secepat mungkin. Kok ya aneh, banjir selutut di Jakarta hebohnya se-Indonesia, tapi banjir di Sumatera yang makan korban malah sepi. Bahkan status bencana nasional aja belum turun. Sumatera lagi berduka, diterjang banjir dan longsor besar-besaran. Pemerintah lewat Pratikno bilang santai aja, status daerah udah cukup. Katanya dana siap pakai jalan, bantuan bisa digas, infrastruktur bisa dibenerin, dan semua proses administratif aman. Tapi kalau semuanya aman, kok evakuasi lambat, logistik ngos-ngosan, akses banyak yang kelop, dan korban jiwa terus naik. Gak heran Nasir Jamil dari DPR minta pemerintah cepet ketok palu status nasional biar koordinasi dan penyelamatan nyawa gak jadi wacana optimis di rapat. Lama-lama kita makin hafal pola. Di Indonesia, ukuran bencana bukan seberapa rusaknya daerah, tapi seberapa terang sorot kameranya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya penjarahan yang dilakukan oleh warga-warga yang terdampak banjir itu para sahabat tidak bisa dinafikan. Mungkin mereka ingin bertahan hidup kalau memang yang terkena dampak. Tapi yang dikatakan dalam abang tadi itu ya, kalau misal mereka memang terkena dampak banjir, mereka menggunakan roda 2, menggunakan motor macam itu, dan baju-bajunya juga tidak basah macam itu para sahabat. Apakah mereka itu adalah oknum-oknum yang memang untuk menjarah toko-toko untuk keuntungan pribadi para sahabat? Akulah gak tahu para sahabat, tetapi kita tutup mata sajalah urusan mereka masing-masing. Tetapi untuk pemerintah seharusnya harus garcep. Dan yang seperti yang dikatakan, banjir di Jakarta sejengkal sudah diberitakan di TV internasional. Kenapa banjir yang sudah melanda 174 orang kehilangan nyawanya dan 12.000 berapa itu tadi para sahabat yang sudah terkena dampaknya, sudah mengungsi. Kenapa tidak dimasukkan berita internasional? Bahkan di-share di Google pun yang keluar itu berita-berita di Jakarta katanya banjir hari ini katanya para sahabat. Ini sangat memalukan. Pemerintah harus garcep, harus menolong apa sudah yang berlaku dekat lapangan sudah terkena dampaknya. Bayangkan itu keluarga kita yang terkena para sahabat. Banyak orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan terputus dan juga untuk mengakses bantuan ke sana banyak jembatan-jembatan jalan rusak macam itu para sahabat. Dan wajar sajalah mereka untuk bertahan hidup, untuk menjarah. Jangan suka-suka untuk menghujat orang yang sedang kesusahan. Kita harus doakan sama-sama semoga bantuan dari pemerintah pusat segera terlaksana berterus-terusan untuk menghidupkan seharian mereka di sana yang sedang kesusahan macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat. Dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Ram minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.